Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas kitab apa? Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Imam Nawawi Yahya ibni Syaraf rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan satu bab atau bab yang pertama, yaitu bab apa? Ikhlas wa ihdarin niyat fi jamil aqwali wal af'al. Sudah selesai, karena itu memang pondasi semua amal soleh kita. Pondasi pertamanya adalah ikhlas, karena amal yang paling baik liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Orang ulama mengatakan ahsanul amal itu adalah akhlasuha lillah wa atba'uha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sesuai mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan bab yang kedua adalah bab taubat. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, babut taubati. Bab tentang taubat. Qala al-imamu An-Nawawi rahimahullah taala, qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib atas segala dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Kalau dosanya itu berkaitan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, tidak ada hubungannya dengan haknya manusia. Falaha salasatu syurut. Kata Imam Nawawi menukilkan dari para ulama, syarat tobatnya itu ada 3. Ahaduha an yuqli'a anil maksiyati, dia itu melepaskan atau berhenti dari maksiat tadi. Wasani an yandama ala fi'liha, syarat yang kedua adalah dia nadam. Nadam itu adalah bersedih telah melakukan maksiat tadi. Jadi bersedih dengan kemaksiatan yang sudah dilakukannya. Kemudian as-salis, syarat yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, punya azam untuk tidak akan pernah kembali kepada maksiat tadi selamanya. Fa in fuqida ahadus salas lam tasihha taubatuhu. Kalau salah satu dari syarat 3 ini hilang, nggak ada, maka tobatnya tidak sah. Ini masih anak terjemahkan dulu, nanti kita jelaskan. Fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Kalau dosanya itu juga berkait dengan haknya manusia, maka syaratnya jadi ada 4. Hadhihi tsalatsa, 3 yang tadi di atas. Wa an yabra min haqqi sahibiha, kemudian berlepas diri, meminta kehalalan dari hak orang yang dia salahi. Seperti itu. Fa in kanat malan, kalau seandainya
dosanya ini berkaitan dengan hak manusia, misalnya pada harta, au nahwahu, atau yang semisalnya, raddahu ilaihi, maka wajib mengembalikannya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu, kalau seandainya dosanya itu berupa tuduhan zina atau semisalnya, makanahu minhu, maka dia mempersilahkan kepada orang yang dituduh itu untuk menghukum dia sesuai dengan kesalahannya tadi. Au talaba afwahu, atau meminta maaf padanya. Wa in kanat ghibatan, misalnya hak tentang manusia ini adalah misalnya ghibah, menggunjing, ngandakna, istahallahu minha, minta kehalalan kepada orang yang digunjingi tadi dari gunjingannya tadi. Itu. Wa yajibu an yatuba min jami'id dzunub, wajib untuk tobat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haqqi min dzalikan dzanbi. Kalau dia tobat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, taubatnya sah. Inda ahli al-haq, menurut sebagian ahli hak. Min dzalikan dzanbi, dari dosanya tadi. Wa baqiya alaihil baqi, dan dosa yang lainnya enggak tobat, masih menjadi dosa baginya. Nah, wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubit taubah, dan sangat banyak dalil-dalil baik dari kitab atau dari sunnah, hadis maksudnya, wa ijma'il ummat, dan dari ijma' ala wujubit taubat, atas wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Imam Nawawi mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang muflih, menjadi orang yang beruntung. Wa qala ta'ala, dan mengutip ayat Hud surat 3, surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru, mintalah maghfirah, mintalah ampunan terhadap Rabb kalian, tsumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bab yang kedua, bismillah. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi adalah bab taubat. Sebelum kita membahas apa itu taubat, apa syarat-syaratnya dan yang lainnya, saya ingin mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap manusia, anak keturunan Adam, khata'un, itu khata' itu bukan khoti, pakainya kalau kita belajar bahasa Arab itu syiahul mubalaghah, yang menunjukkan arti hiperbola kalau bahasa kita, sangat-sangat itu. Khata' itu sangat-sangat sering berbuat salah. Itu karakter manusia adalah sangat sering berbuat salah, dan ini nas, dalil qat'i, bahwasanya kita diciptakan menjadi makhluk yang bukan salah, tapi sangat sering berbuat salah.
Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah tawwab, orang yang berulang-ulang terus-menerus bertobat. Tawwab sama dengan khata' tadi kan, wazannya sama, fa'al, tawwab gitu kan. Dari sini barakallahu fikum. Jadi memang kalau kita pahami bahwasanya takdir Allah, ketetapan Allah itu ada dua, takdir kauni dan takdir syar'i. Ini perlu paham nih, bukan perlu, harus paham ini. Karena kalau nggak paham nanti bisa menjadi orang kebablasan kanan atau kiri. Dan yang benar adalah yang wasat, tawasud, pertengahan. Jadi ketetapan Allah itu ada yang sifatnya kauni. Kauni itu kayak gini. Ketetapan Allah yang pasti terjadi. Kehendak Allah, ketetapan Allah yang pasti terjadi, bisa dicintai atau tidak. Jadi kuncinya yang ketetapan atau takdir Allah yang kauni ini pasti terjadi, mau nggak mau pasti terjadi. Tapi uniknya ini bisa dicintai atau tidak. Contoh, imannya Abu Bakar ini terjadi atau tidak? Terjadi. Dicintai atau tidak? Dicintai kan? Contoh kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, terjadi atau tidak? Terjadi. Dicintai atau tidak? Tidak. Maka ini ketetapan Allah kauni. Contoh, kita bangsa kita Indonesia menjadi negara yang paling banyak penduduknya memeluk agama Islam. Terjadi kauni, ya kan? Tapi juga banyak yang nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Terjadi? Jadi dicintai? Tidak dicintai. Itu terjadi kan semuanya kan? Berarti itu ketetapan al-kauni. Kok bisa kalau yang dicintai nggak ada masalah, ya kan? Kita setuju semua lah ya. Mungkin kalau ada yang bertanya mungkin, Ustadz, kenapa itu ada ketetapan Allah yang Allah sendiri nggak cinta? Misalnya tadi kekufurannya Abu Bakar, kekufurannya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Atau ada sebagian kaum muslimin yang tidak sholat, tidak menutup aurat dan yang lainnya, misalnya berjudi, minum khamr dan yang lainnya. Itu kan terjadi, itu realita kan. Maka jawabannya apa? Jawabannya itulah ujian manusia. Itulah apa? Ujian manusia. Untuk apa? Untuk memilih untuk menjadi yang dicintai atau menjadi yang tidak dicintai. Itulah ujian. Makanya tatkala orang misal berjudi, kan dia sebelum perbuatannya dia berjudi, dia memiliki pilihan tidak? Punya pilihan kan? Maksudnya punya pilihan untuk melakukan perjudian tadi atau tidak berjudi, iya kan? Berarti kembalinya kepada siapa? Orang tadi. Allah mengharamkan nggak judi? Mengharamkan. Allah menurunkan Al-Quran tidak yang isinya larangan judi? Menurunkan. Allah menurunkan Rasul tidak yang menjelaskan haramnya judi? Mengutus, ya kan? Berarti Allah zalim nggak kalau ada orang yang berjudi kemudian ini kan takdir Allah, zalim tidak? Tidak zalim. Kenapa? Sudah dijelaskan, sudah diutus Rasul, ya kan? Sudah diberi pilihan, ya kan? Antum jenengan punya duit, kan? Bisa buat beli mie ayam, bisa nggak pasang togel, ya kan? Emang ada yang maksa antum untuk tiba-tiba antum pasang togel? Dingku pasang togel beli sih, yang bukit duitnya melaku dewa kemarin bandar togel. Emang kayak gitu apa enggak? Enggak. Sadar enggak dia pasang togel? Sebagaimana sadar enggak kalau dia beli mie ayam? Sadar. Berarti yang salah siapa?
orang tadi. Karena memang dunia itu adalah ujian. Jadi itu. Jadi ketetapan Allah yang pertama adalah ketetapan kauni, takdir kauni yang pasti terjadi, tapi bisa dicintai, bisa tidak, karena itu sebagai ujian. Dan Allah tidak akan pernah mendolimi. Seperti itu. Yang kedua, ketetapan Allah syar'i, takdir syar'i. Kalau takdir syar'i ini ketetapan Allah yang pasti dicintai. Nah ini. Takdir Allah yang pasti dicintai. Tapi bisa ada yang terjadi, bisa ada yang tidak terjadi. Nah itu. Bisa ada yang terjadi, bisa ada yang tidak terjadi. Tapi ini semuanya dicintai oleh Allah. Inilah yang termaktub dalam syariat. Makanya namanya takdir syar'i. Misalnya apa? Ketetapan Allah untuk semua orang masuk kepada Islam. Udkhulu fis-silmi kafatan. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, secara kafah. Itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Dicintai tidak? Dicintai. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang di dunia ini masuk Islam? Tidak. Karena itu ketetapan Allah secara syar'i. Pasti dicintai, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Itu. Misalnya, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk puasa wajib bulan Ramadan. Sebentar lagi kita Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah mencintai orang-orang yang beriman untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sekarang ini takdir Allah kan? Kenyataannya orang berpuasa ada yang puasa? Ada yang tidak puasa? Ada. Oke, tidak usah seperti itu. Karena memang ini adalah ketetapan Allah secara syar'i. Allah cinta orang Islam nanti kalau pas bulan puasa. Tapi buktinya ada yang puasa, ada yang tidak. Ini makanya semua syariat Islam itu baik. Semua aturan Islam itu baik. Tapi orang Islam belum tentu baik. Bedakan loh antara Islam dengan Muslim. Antara agama Islam, antara syariat Islam, antara hukum Islam dengan orangnya, dengan pemeluknya. Kalau Islam ini ketetapan Allah secara syar'i, pasti apa? Baik. Tapi orang Islam ya ada yang baik, ada yang nggak baik. Iya kan? Makanya kita nggak heran dan nggak boleh kita apa? Mengolok-olok syariat Islam dengan orangnya. Orangnya beda lagi. Islam nggak akan ada satupun aturannya, syariatnya yang tidak baik. Yang nggak baik itu siapa? Orangnya, iya kan? Syariatnya semuanya baik, orangnya. Jadi kalau dikatakan Islam adalah agama yang keras, mana tunjukkan satu dalil, satu syariat yang menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu keras? Nggak akan ada. Adanya malah sebaliknya, sangat lemah lembut. Orang Islam keras ada atau tidak? Banyak gitu. Ada orang Islam yang keras ya ada. Syariat Islam itu bakhil. Nggak ada tunjukkan. Semua syariat Islam menganjurkan kepada kita, bahkan ada yang wajib untuk sedekah, ada yang wajib berupa zakat fitrah dan yang lainnya kan. Untuk kita dermawan, ya kan? Tapi ada nggak orang Islam pelitera umum? Ya oke, ya kan? Terus berarti agama Islam agama sing pelit dari mana? Itu kayak wong Islam kayak angger kon nyumbang lah, jen orang tuh pada gelem. Loh, beda antara Islam dengan orang Islam itu. Jadi
Sebelum kita masuk kepada bab taubat, itu saya ingin mengemukakan bahwasanya takdir Allah itu ada dua. Takdir kauni itu yang pasti terjadi, tapi bisa dicintai, bisa tidak. Yang dicintai contohnya imannya Abu Bakar, muslimnya jenengan jadi orang muslim, itu dicintai Allah. Terjadi sudah. Yang tidak terjadi, misalnya ada orang muslim yang mabok, itu kan banyak, gitu kan. Itu terjadi, tapi itu tidak dicintai. Nah, yang kedua takdir secara syar'i, yaitu yang pasti dicintai, tapi belum tentu terjadi. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Nah, kembali ke hadis tadi, kullu bani Adam khata', setiap anak manusia pasti akan sering sekali berbuat salah. Berarti ini takdir apa? Takdir kauni. Takdir kauni Allah. Berarti ini nas hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia pasti salah. Berarti pasti itu. Pasti itu. Enggak ada manusia kecuali para rasul, itu pun para rasul pernah salah loh. Cuma salahnya cuma satu, itu pun sudah langsung diampuni. Kecuali salah. Rasulullah Muhammad SAW itu juga pernah salah loh. Cuma salahnya dikit banget. Malah diabadikan itu. Karena sedikitnya diabadikan. Kalau jenengan salahnya itu enggak umum, banyaknya, nah dicatat orang pedeng catatannya kan, akhirnya orang sudah catat. Jadi itu Rasulullah pernah bersalah sampai diabadikan. Itu karena salahnya itu doang. Akhirnya buat pelajaran buat kita. Apa salahnya? Itu pun sederhana buat salahnya itu. Abasa wa tawalla. Itu kan Rasulullah pernah abus itu bermuka sedikit. Ya sebenarnya manusiawi itu ya. Soalnya Rasulullah waktu itu lagi berkumpul dengan apa? Para pembesar Quraisy lagi dakwah. Kemudian ada Abdullah Abu Umi Maktum yang ya dalam tanda kutip beliau buta itu kan, dan ya madan nengok setitik gitu loh, seperti itu. Ya manusiawi sebenarnya. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang melakukan salah juga. Itu pun salahnya cuma itu doang. Itu pun langsung ditegur dan itu langsung tobat, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia pasti sering sekali berbuat salah, seperti itu. Nah, berarti ini ketetapan Allah secara kauni, ya kan? Pasti terjadi. Tadi, kenapa ada ketetapan kauni? Berarti tujuannya apa tadi, sebagai apa? Ujian, ya kan? Tahu kita pasti sering berbuat salah, maka apa? Kita belajar agar jangan sampai kita salah terus itu loh. Memang kodrat kita selalu berbuat salah, tapi kan bisa diminimalisir. Kan seperti itu. Bagaimana agar kita tahu itu salah? Ya kita belajar. Bagaimana kita bisa mengurangi kesalahan kita? Ya kita mengamalkan ilmu kita. Ya kita dekat dengan orang-orang soleh. Ya kita sering ngaji dan yang lainnya, seperti itu kan. Agar kita yang dicap, yang sudah di stempel sebagai orang yang oleh Allah sendiri, oleh bahwasanya kita orang yang sering banget berbuat salah. Makanya itu sebagai ujian kita, itu kan, seperti itu. Bukan wis lah, jadi orang ngaji lah, nyuwus pernah ngaji, krungu dalil hadis jere kullu bani Adam khata'. Lah menungsa kowe tempate nggon salah, lah wis lah nyung pahala salah bae. Akhirnya ora tuh ngaji. Salah itu. Bukan itu. Maksudnya kita memang ditakdirkan secara kauni untuk sering bersalah, tapi bukan berarti kita ya wis lah salah terus, bukan. Justru agar kita tanabuh, agar kita waspada, tidak terjatuh dalam kesalahan yang terlalu banyak, sehingga kita belajar baca Al-Quran, baca hadis dan yang lain. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang tawab, yang bertobat. Nah itu kan berarti ada tambahannya kan. Kita salah itu sebenarnya dalam tanda kutip loh ya.
itu memang boleh dikatakan wajar karena kita adalah manusia yang sudah pasti salah. Tapi ada tuntutannya. Setelah salah apa? Tawab. Kita bertobat itu. Jadi bukan masalahnya kita bersalah. Karena itu sudah takdir secara kauni. Yang masalah adalah kalau sudah salah kita taubat. Itu. Nah, taubat yang benar yang akan kita bahas. Salah, taubat. Wingi Arsenal lawan apa? Liverpool apa Pak? Gitu kan. MU ya. Pasang. Ngefur malah itu kan. Ngefur setengah misalnya. Judi seperti itu. Kemutan, astagfirullah. Innamal khamru wal maisiru rijzum min amalis syaitan fastanibu. Sungguhnya judi, khamr itu adalah innamal khamru wal maisiru rijzum adalah rijz, yaitu dosa, maksiat, termasuk amalan setan. Tinggalkanlah. Astagfirullah, tobat. Bagus tidak? Iya bagus. Tapi kan memang ki malam Kamis langkah jadwal pertandingan. Tobat. Ngom malam Senin apa malam Minggu anak maning. Aston Villa lawan apa misalnya ya. Pasang maning. Senin tobat maning. Karena langka. Itu bukan tobat kayak gitu. Itu bukan tobat. Tobat yang benar apa? Ya kita akan bahas. Jadi kita salah itu wajar. Tapi jangan sampai salah terhadap kesalahan yang sama berulang-ulang. Kan sudah ada hadisnya itu. Jangan sampai kita jatuh ke dalam satu lubang dua kali. Seperti itu. Nah, makanya tadi kesalahan adalah ketetapan Allah yang ditetapkan kepada seluruh umat manusia, tapi itu sebagai ujian agar kita bertobat. Kan nggak ada fungsinya nanti. Allah punya nama salah satu Asmaul Husna apa? Atau apa? Ana lupa itu. At-Tawwab. Iya kan? Yang Maha Pengampun atau Al-Ghafur, Al-Ghafar. Iya kan? Nah, kalau nggak ada yang salah, mau ditaruh di mana itu? Sifatnya Al-Ghafar, yang Maha Pengampun. Ya itu hikmahnya. Makanya Allah memiliki nama Al-Ghafar, sifatnya adalah memberi maghfirah, memberi ampunan. Konsekuensinya berarti apa? Konsekuensinya apa? Allah punya nama Al-Ghaffar. Dari nama itu ada sifat, yaitu memberi maghfirah, memberi ampun. Berarti konsekuensinya apa? Harus ada yang diampuni. Iya kan? Kalau harus ada yang diampuni berarti dia orang apa? Bersalah. Iya kan? Makanya itu sudah pasti itu. Orang bersalah itu sudah ketetapan kauni, itu pasti untuk mengagungkan nama Allah yaitu Al-Ghaffar yang punya sifat maghfirah. Kan itu seperti itu talazum kalau dalam istilahnya, dalalah iltizam atau dalalah talazum. Konsekuensi, pendalilan secara konsekuensi. Allah punya nama Al-Ghaffar, artinya Maha Pengampun. Berarti pasti dia mengampuni kan? Kalau pasti mengampuni berarti apa? Ada yang diampuni. Orang diampuni itu orang benar atau salah? Salah. Siapa yang diampuni? Ya makhluknya. Masa Allah diampuni kan nggak mungkin. Seperti itu. Nah itu. Makanya di sini barakallahu fikum, setelah membahas bab ikhlas, Imam Nawawi rahimahullah taala membahas bab taubat. Karena tadi Imam Nawawi tahu hadis tadi, kullu bani Adam khata'. Kita pasti salah, bahkan terus salah. Makanya kita harus belajar tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat itu dikata tabayatubu, taubatan. Artinya adalah roja'a, kembali. Tabayatubu itu artinya adalah roja'a yarji'u, kembali. Maksudnya kembali apa? Yaitu arruju min maksiatillahi ila ta'atihi. Kembali dari bermaksiat kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah. Itu
adalah apa? Taubat. Jadi secara bahasa artinya adalah kembali. Secara istilah, secara syar'i adalah kembali dari maksiat menuju ketaatan. Nah, maksiat yang paling tinggi apa? Syirik dan kufur, ya kan? Kufur dan kesyirikan. Berarti taubat yang paling tinggi adalah taubat dari apa? Kesyirikan. Misalnya dulu kita punya keyakinan bahwasanya kalau mau nanam, nyembelih ayam, ndase ditanam di sawah untuk Dewi Sri, misalnya, ya kan? Ini kan kesyirikan, nggak boleh. Dua anak wadon lanang wadon, pancuran kapit sendang. Nah, pangan berdarah kala, iya kan? Maka apa? Diruat, nanggap wayang, nyembelih wedus, apa nyembelih kebo ireng, kan seperti kebo bule. Untuk siapa? Berdarah kala, agar berdarah kala tidak memberikan bala. Ini syirik. Ya, dua anak lanang pengen nyembelih, Islam itu selaras dengan apa? Syariat, dengan manusia juga. Makanya jenenge lahiran seneng, dua anak kan seneng. Boleh pesta? Boleh tidak? Boleh. Bahkan disunahkan, bahkan sebagian sunnah mustahabah, yaitu apa? Akikoh. Sama-sama nyembelih loh, iya kan? Sama-sama motong kambing. Tapi satu sebagai bentuk syukur kepada Allah, satu sebagai tolak bala kepada berdarah kala. Coba. Yang bedain apa? Niatnya kan? Makanya kita nggak usah seperti itu. Kita pokoknya seneng, silahkan dengan panene, masya Allah, apik. Udane cukup, amane lagi orang nana, seperti itu ya. Panennya masya Allah, luar biasa. Seneng mboten? Seneng. Kemudian jenengan nyembelih sapi, karena panennya seneng dibagi-bagi atau diundang sedulur, tangga dan yang lainnya. Syirik atau bukan? Iya bukan. Ini adalah sunnah. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, maka fahaddis, bicarakanlah. Salah satu bentuk menampakkannya adalah dengan syukuran. Geumah, ngontrak bulan tahun, perhatiin geumah, geumah. Kemudian nyembelih jago papat, ngundang sedulur, kepungan mangan bareng, dibagikan tetangga juga. Syirik atau bukan? Ya bukan lah. Itu bentuk syukur, tasyakuran, untuk syukur. Kecuali yang tadi sama-sama nyembelih, panennya opik banget, masya Allah. Nyembelih wedhus, iya. Ndase nggo Dewi Sri wong sebabe wis panennya apik, tanem dipendem ning sawah. Ini tidak boleh. Hilangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Yakinkan yang memberi rezeki kita adalah Allah. Yang menyuburkan tanaman kita adalah Allah. Yang menjaga dari hama-hama adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang lain. Seperti itu. Ini. 6. Dosa yang kedua setelah kesyirikan apa? Apa? Dosa besar yang paling besar apa? Bid'ah. Iya kan? Karena apa? Kalau syirik tadi haknya Allah yang dilanggar. Iya kan? Haknya Allah kan kita betul-betul nyembelih ya karena Allah, sholat ya karena Allah, menutup aurat ya karena Allah, berbuat baik pada tetangga ya bukan karena pengen dipuji atau apa, ya karena Allah. Kondangan ya karena Allah, untuk nutup rai lah yakin. Jangan ting orang duduk, mas nopo ganti duitnya lah, pinten sih selangkung, gini nopo kondangan, lo, ini ngasih ganti, mau nutup rai mas, izin banget harus mau ketemu ya kan, nggak nutup rai kondangan, nggak nutup rai, ya oleh apa,
Ya oleh nggo nutup rai. Ya dosa ya ora dosa ya ora. Oleh tapi ora lipahala. Dosa ya ora. Nggo nutup rai nggo nutup isin. Ya oleh ora isin ya kan. Ya dosa ya ora dosa. Kondangan nggo nutup rai dosa apa ora? Ya ora. Tapi ora lipahala. Karena oleh apa? Nggo nutup rai ndek sih dadi ora isin. Seperti itu. Niatnya lillah lah, nyung kondangan ya lillahi ta'ala lah. Aring tangga lagi anak hajat ya nyong ngawe melu seneng melu bunga bantu. Nutup rai ora kaya. Ya nutup rai lah, otomatis kan wong keton. Tapi oli pahala ora? Ya oli, wong niatnya orang nutup rai. Makanya yang karena Allah dunianya itu ngikut sebenarnya. Tapi yang karena bukan karena Allah, untuk Allahnya nggak ada. Iya kan? Seperti itu. Contohnya kayak miki kondangan, anggo nutup rai, maka oleh apa? Ya nutup rai, iya kan? Ketemu raisin. Kondangan miki yo, ya kan seperti itu. Tapi pahalanya oleh apa? Ya roli. Tapi nek kondangan, ya bismillah kondangan. Sedulur apa tanggane dihajat ya kondangan. Bismillah, gitu. Nyeneng nak. Wis ora dunia apa-apa. Pahala enggak? Pahala. Nutup rai ora? Ya nutup rai kan? Makanya ngikutin kan dunia sebenarnya. Jadi amalan tatkala kita lillahi ta'ala, enggak usah niatkan dunia pun dunia ngikutin sendiri sebenarnya. Kayak jenengan kaji misalnya. Niatnya lillah. Ya tetap baik balik karena sini lupa kaji yo. Ya kan? Sama-sama kaji. Tapi nek jenengan kaji niate kepengin disebut apa? Pak kaji. Oleh pahala ora? Ora oli. Ya oli apa? Ya ana sing nyeluk pak kaji, kuwi ora kabeh, nyong ora gelem. Wah, nyong ngomong pak kaji kan. Seperti itu. Nah, kan seperti itu. Berarti coba dan niat itu tempatnya di mana coba? Hati kan? Enggak ada yang tahu kecuali dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ada pilihan sebenarnya itu. Kita dalam semua kehidupan kita harusnya hanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah saja sudah. Untuk dunia pasti ngikut lah seperti itu. Nah seperti itu. Jadi dosa yang pertama adalah syirik, dosa yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah itu kita melakukan dalam masalah agama, peribadatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para sahabatnya itu. Kenapa ini dosa? Padahal itu ibadah loh. Dalam tanda kutip. Yang melakukannya menganggap itu sebagai sebuah peribadatan. Niatnya ikhlas, yakin niatnya ikhlas. Tapi tidak ada contohnya. Kan sama juga, coba dipikir loh. Rasulullah SAW itu sudah bersabda dalam haji wada, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan ya Allah. Ya Allah saksikan ya Allah. Ya Allah saksikan ya Allah. Qad adaitul amanah. Aku sudah menunaikan amanatku, yaitu apa? Menyampaikan Islam sempurna. Sampai-sampai Allah menurunkan dalam hari yang paling suci itu, di tempat yang paling mulia, itu hari Arafah, di bukit Arafah, waktu wukuf, ya kan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah sempurna loh. Berarti kalau kita melakukan peribadatan yang tidak ada contohnya, sama saja kita menuduh Rasulullah SAW tidak menunaikan amanah, ya kan? Misal sholat subuh itu Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita 2 rakaat. Padahal kalau kita nambah 3 rakaat atau 4 rakaat, ikhlas karena Allah, bacaannya sama, Al-Fatihah, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, kira-kira diterima mboten? Diterima enggak? Enggak diterima. Padahal kan kalau dinalar secara baik, apa salahnya coba? Loro karo telu apik endi? Akeh endi? Akeh telu. Karo papat? Akeh papat, ya kan? Kan tak ulangi.
angger subuh membaca Al-Fatihah mumping loro, yang tambah 3 rakaat jadi ping 3. Berarti bacaannya lebih akeh kan? Tapi adakah kaum muslimin yang mengatakan itu boleh? Tidak akan pernah ada. Karena itu sama juga menuduh Rasulullah SAW belum apa? Menyampaikan amanat syariat ini. Seperti itu. Jadi itu dosa yang paling besar kedua. Berarti kalau kita pernah melakukan amalan-amalan yang ikhlas karena Allah, ikhlas betul, tapi nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita bertobat. Seperti itu. Jadi itu termasuk dosa yang paling besar setelah syirik. Kemudian dosa yang paling besar, kemudian tobat yang ketiga yang paling besar adalah dari apa? Al-kabair, dosa-dosa yang besar. Dan dosa salah satu yang paling besar adalah dosa apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu. Maka kalau anak saya dengan itu ya pernah berbuat durhaka pada orang tua kita, kita tobat, istighfar kepada Allah, minta maaf kepada kedua orang tua kita, dan yang lain-lainnya, maksiat-maksiat yang besar itu, zina, judi, khamar dan yang lain. Nah itu, jadi tobat yang paling besar adalah tobat dari kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua dari kebid'ahan, yang ketiga dari maksiat-maksiat yang berupa dosa besar. Kemudian yang ketiga dari yang keempat dari dosa-dosa kecil. Nah, itu pengertian tobat, yaitu kembali dari kemaksiatan kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya Imam Nawawi di sini menyebutkan tobat itu ada 2. Tobat yang berkaitan dengan dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan dosa kepada hamba. Kalau dosa kepada Allah, Imam Nawawi menyebutkan syaratnya harus ada 3. Yaitu yang pertama apa? Berhenti dari dosa tadi. Yang kedua, bersedih menyesal dengan dosa tadi. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak pernah mengulang dosa tadi. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menambahkan 2 dari 3 ini. Jadi syarat tobat yang pertama adalah ikhlas dulu. Syarat tobat yang pertama adalah ikhlas. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Dia tobatnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal dia tobat dari minum khamr. Minum khamr itu haram. Kenapa kamu nggak minum khamr lagi? Nggak mabok-mabokan lagi? Karena paru-parunya aku jebol. Maka tatkala dia berhenti dari minum khamr atau apapun yang diharamkan oleh Allah karena sebab peringatan dokter atau kesehatan atau yang lainnya, itu bukan namanya ikhlas. Itu. Jadi taubat syarat yang pertama adalah ikhlas. Dia berhenti seperti itu, berhenti nggak minum khamr, berhenti nggak judi, berhenti nggak berzina, berhenti nggak ini dan itu karena Allah. Kenapa nggak judi lagi ada duit? Ini bukan taubat namanya. Taubat itu harus ikhlas, walaupun dia punya kemampuan dan yang lainnya untuk melakukannya, tapi dia betul-betul tahu itu dosa sehingga dia tobat karena Allah SWT. Itu yang merupakan syarat pertama, yaitu apa? Ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah tadi, berhenti dari maksiat tadi. Betul-betul berhenti loh. Jadi bukan tobat ngesuk maning tobat ngesuk maning, kayak tobat sambel seperti itu loh. Ngerti pedes
cocol maning enak. Tapi pedes mandek disit. Tapi enak. Dicocol maning. Ah, seperti itu. Itu bukan tobat yang benar. Ya benar tadi, orang itu pasti bersalah. Tapi salah ini kita tobat ya sudah. Mungkin kita salah kepada perbuatan yang lain. Nah itu loh. Karena perbuatan kita kan banyak banget. Ya mungkin kita salah. Ya kalau kita salah ini ya sudah, kita tobat, berhenti, nggak melakukannya lagi. Yang mungkin juga nanti ada kesalahan lagi, ya berhenti lagi, gitu kan. Bukan salah ini tobat, berhenti, kemudian apa? Lakukan lagi, kemudian apa? Tobat, berhenti. Begitu terus, itu bukan tobat seperti itu. Itu yang kedua, yaitu apa? Berhenti dari maksiat yang dilakukan. Yang ketiga adalah dia bersedih dengan apa? Kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan dulu berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi betul-betul nggak mau lagi untuk apa? Mengulanginya dosa tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah masih dalam waktunya, masih dalam waktu tobat. Masih dalam apa? Waktu tobat. Masih dalam waktu tobat. Itu waktu tobat itu ada dua, ya kan? Bagi orang tadi, kapan waktu tobatnya? Tatkala masih hidup, ya kan? Waktu tobat kepada seluruh makhluk habis kapan? Matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Itu. Jadi tobat kita kalau tidak pada waktunya, artinya misalnya kayak Fir'aun itu kan, sebenarnya dia mengatakan yaitu amantu bi Rabbi Musa, ya kan? Aku beriman dengan Rabbnya Musa. Tapi kapan dia mengucapkan seperti itu? Tatkala dia tenggelam dalam keadaan sudah betul-betul nggak akan selamat, maka tobatnya tidak diterima. Belum mati Fir'aun itu, tapi sudah nggak ada kemungkinan untuk selamat, sudah. Itu tidak diterima seperti itu. Jadi dia sudah dalam hitungannya sudah mau mati seperti itu, sudah mati lah. Maka tidak diterima seperti itu. Atau tatkala apa? Matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak pernah terputus. Maksudnya hijrah itu kita berpindah dari negeri kekafiran kepada negeri yang beriman, tidak akan terputus sampai tobat itu terputus. Dan tobat itu tidak pernah terputus sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Jadi itu syarat apa? Taubat. Kalau dengan Allah kita bermaksiat kepada Allah harus ada 5. Ikhlas niatnya karena Allah, berhenti dari apa? Perbuatan maksiat tadi. Kemudian apa? Bersedih, menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat, betul-betul tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kemudian yang kelima, masih dalam waktu tobat, yaitu masih hidup dan belum kiamat. Nah, kalau yang kedua tobat kalau dengan manusia, kita berbuat salah kepada manusia, maka syaratnya jadi 6. Yang 5 tadi sama, ditambah 1, yaitu apa? Istihlal, minta kehalalan dari yang kita salahi. Misal, siapa sing pernah nyolong duren? Mas Herun. Misalnya ya, dulu kita pernah nyuri duren. Itu dosa atau bukan?
dosa. Kepada Allah dosa juga karena melanggar ayat, yaitu alat larangan untuk mencuri, dan juga itu melanggar haknya manusia. Maka syarat tobatnya ada berapa? 6. 5 yang tadi itu lagi apa? Istihlal, meminta kehalalan. Kalau mereka dia minta untuk diganti, ya kita ganti. Minta kehalalan. Kehalalan bisa dengan kita menggantinya, bisa juga dengan minta maaf kalau dia memaafkan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi kita pernah menghibahi dia, berarti kita istihlal. Minta kehalalan kepada orang tersebut. Datang atau kita telepon atau apa, kita bilang, dulu saya pernah gibahin jenengan, otomatis nggak tahu, mohon dihalalkan, mohon dimaafkan. Kalau nggak terima, ya terserah, nggak apa-apa, sesuai dengan apa yang diibahkan tadi. Dia nggak terima, minta dibersihkan namanya, ya dibersihkan, seperti itu. Dan yang lainnya, nyolong gedang, ya ini yang kecil-kecil ya. Bayangin kalau para pejabat itu loh, minta maaf ke siapa coba? Itu uangnya rakyat loh. Makanya ini bapak-bapak pejabat takut ini loh, dengan takut sama Allah Subhanahu wa taala, terlebih takut kepada haknya manusia loh ini loh. Ngeri sekali loh. Karena itu uang ratusan juta penduduk Indonesia. Sebelum disidang di akhirat, dan itu pasti itu pasti itu. Kalau dosa kita kepada Allah itu memang paling berat, tapi dibangun di atas musamahah. Musamahah itu Allah Maha Pengampun. Jadi kemungkinan itu ada, kemungkinan diampuni itu lebih tinggi loh, karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa kita kepada makhluk memang kelihatannya makhluk biasa, tapi itu dibangun di atas keadilan. Berarti pasti itu, nggak mungkin nggak, pasti ada sidangnya itu, pasti dihisab itu. Seperti itu. Kalau dosa kita kepada Allah, Allah kan Ghafur, Allah Rahim, gitu kan. Jadi bisa jika kita nggak tobat pun, selama itu bukan kesyirikan, bisa-bisa dimaafin secara cuma-cuma loh. Apalagi kalau tobat sudah pasti selesai. Selama tobatnya nasuha, itu pasti selesai. Kalau dengan hamba itu nggak bisa selesai. Harus betul-betul istihlal, minta kehalalan. Seperti itu. Bayangin, kalau memakai dana umat, dana rakyat, penduduk Indonesia sekarang 200 berapa juta, hampir 300 juta, coba sidang dengan ratusan juta umat, coba apa enggak mengerikan sekali gitu kan? Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.